Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan kita tetap bersemangat, tetap dipelihara Tuhan, kita tetap dalam keadaan baik-baik saja. Mari kita buka acara Menerima hari ini dengan doa dan kita mencoba untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami boleh mendewasakan kerohanian kami dengan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena hanya firman-Mu yang bisa menuntun hidup kami di dalam kebenaran sehingga kami selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah Don't Follow Sinners. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah Don't Follow Sinners. Nah, kalau kita terjemahkan judul topik yang akan kita bahas kali ini adalah jangan mengikuti orang-orang berdosa. Sekali lagi, kalau kita terjemahkan don't follow sinners, itu adalah jangan mengikuti orang-orang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menceritakan suatu pengalaman di mana ada seorang pemuda Kristen yang sedang berjalan-jalan naik sepeda motor menikmati kotanya. Dia pada waktu itu sedang rileks dan santai, jadi dia mengendarai sepeda motornya untuk keliling-keliling kota. Nah, ketika dia mendekati suatu perempatan jalan, maka dia melihat lampu lalu lintas itu berwarna merah. Otomatis dia menghentikan sepeda motornya. Kemudian tidak beberapa lama ada seorang pemuda yang juga memarkir sepeda motornya di sebelah kirinya, dan beberapa saat kemudian ada seorang pemudi yang memarkir sepeda motornya juga ada di sebelah kanannya. Jadi si pemuda Kristen ini diapit oleh sepeda motor si pemuda di sebelah kiri dan si sepeda motor si pemudi di sebelah kanan. Kemudian dia tidak memperhatikan lampu lalu lintas, dia bernyanyi-nyanyi kecil dan sambil menunggu kapan lalu lintas akan menjadi hijau. Kemudian tiba-tiba kedua sepeda motor, yaitu di kiri kanan daripada pemuda itu, mereka menjalankan sepeda motornya. Si pemuda di sebelah kirinya jalan dan si pemudi di sebelah kanannya juga menjalankan sepeda motornya. Nah, si pemuda Kristen ini jadi kaget dan secara refleks juga ikut menjalankan sepeda motornya. Dia tidak memperhatikan lampu lalu lintas. Tetapi ada teriakan di sebelah belakang dari orang-orang katakan, "Hei, lampu lalu lintas masih merah. Kenapa kamu melanggar lampu lalu lintas? Belum hijau." Si pemuda Kristen ini menjadi malu, tetapi karena dia sudah kadung menjalankan sepeda motornya mengikuti si pemuda dan si pemudi tadi, jadi dia meneruskan sepeda motornya. Untung saja tidak ada kendaraan yang melintas. Kalau seandainya ada kendaraan yang melintas, maka akan terjadi kecelakaan dan bisa berakibat fatal. Bisa cacat atau paling serius adalah akan mengakibatkan kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah yang saya ceritakan ini mengingatkan kita kadang-kadang di dalam kekristenan kita senang dan sering ikut-ikutan orang lain yang belum tentu benar perbuatannya. Jelas si pemuda dan si pemudi yang mengapit pemuda Kristen ini perbuatannya tidak benar karena melanggar lampu lalu lintas yang masih merah, tapi sudah menjalankan sepeda motornya. Dan karena gerak refleks
si pemuda Kristen juga mengikuti pelanggaran itu, padahal itu tidak benar. Nah, itulah sebabnya kita mesti hati-hati Bapak Ibu. Kita tidak boleh mengikuti cara hidup orang-orang berdosa, karena jelas cara hidup mereka tidak benar. Sebagaimana dikatakan dan kita baca di dalam Alkitab kita, dalam firman Allah, di situ dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, kita seringkali hidup mengikuti jalan dunia ini, mengikuti orang-orang dunia ini, mengikuti penguasa kerajaan angkasa, iblis dan segala roh jahatnya yang seringkali disebutkan sebagai penguasa kerajaan angkasa. Kita masih hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran kita, di dalam dosa-dosa kita. Bahkan mungkin kita sedang mengikuti orang-orang durhaka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus waspada supaya cara hidup kita betul-betul bukan mengikuti cara dunia ini. Bukan mengikuti cara hidup orang-orang dunia yang dikuasai oleh hawa nafsu, tapi harus hidup dalam jalan kebenaran. Dalam 2 Petrus 2 ayat yang kedua dikatakan banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi banyak orang yang mengikuti orang-orang tidak benar yang dikuasai hawa nafsu. Kalau kita lihat konteksnya di dalam ayat yang pertama dari 2 Petrus ini, pasal yang kedua, maka kita akan melihat yang dimaksud mereka di sini adalah nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu yang tentu hidupnya melawan jalan kebenaran. Hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu. Dan firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak mengikuti cara hidup mereka. Jadi banyak nasihat-nasihat dalam firman Tuhan supaya kita bersikap waspada. Jadi apa yang harus kita ikuti? Kita harus mengikuti jejak Yesus. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Itu yang benar. Kita tidak mengikuti orang-orang berdosa, tetapi kita mengikuti jejak Yesus. Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi Yesus Kristus sudah memberikan teladan bagi kita, supaya kita mengikuti jejak Yesus. Demikian juga dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab aku, kata Yesus, telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kita harus berbuat sama seperti yang telah dibuat oleh Yesus. Jadi kita mengikuti Yesus, bukan mengikuti orang-orang berdosa. Supaya dengan demikian kita boleh berkenan di hadapan Tuhan dan kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Hidup kita semakin diperkenan oleh Tuhan. Jadi peringatan kita hari ini adalah don't follow sinners. Jangan mengikuti orang-orang berdosa, tetapi ikutilah teladan Yesus, ikutilah jejak Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau begitu baik memberikan pada kami Tuhan pelajaran penting pada saat ini, supaya kami waspada, supaya kami boleh mengarahkan hidup kami sesuai dengan jalan Tuhan, sesuai dengan Tuhan Yesus. Teladan Tuhan Yesus menjadi patokan kami. Jejak Tuhan Yesus menjadi patokan kami. Kami tidak mengikuti jejak-jejak orang-orang berdosa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.